Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT Limba dari Studio Paris, Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Aku Debbie Sartian, Ika Elman. Ya Allah, kok kebalik sih? Emang kita gitu konsepnya, Mbak. Oh gitu ya. Iya. Oke, saya Rati Sanggarwati. Ya, kita maksudnya di Delman Go. Iya kan. Rati senang sekali. Ya Allah. Berapa lama kita nggak ketemu? 78 tahun. Yo. Ya ampun, dari zaman Indonesia Merdeka dong ya. Malah zaman penjajahan kali ya. Indonesia masih Nederland Indies namanya. Jadi Eka ini sama Rati ya dulu zaman muda Ya, ya. Itu seangkatan ya, Ti. Seangkatan. Oh, senior saya. Debbie seniornya. Ya, berapa berapa tahun aja Iyalah. sih. Di dunia modeling. Ya. Kan ada yang minta nih, minta tampilkan peragawati senior. Disebut loh namanya. Ya, sebut Ayah Ratisa. Oki udah ada. Oki udah. Oh iya. Jadi kita hadirkan sekarang Ratisa. Alhamdulillah. Terima kasih. Terus Rati piye kabar? Alhamdulillah. Piye kabari? Ini apa ya? Terkontaminasi bahasa Jawa. Iya. Kalau ketemu saya selalu ya. Iya. Jawa banget, Iya. medok banget. Medok loh dia saya ya. Oh iya. Emang sekarang Jawa. Jawa. Sis, Mbak E. Manggilnya sis apa Mbak E? Mbak E aja. Mbak E. Aku maunya dipanggil sis aja. Oke, sis. Jadi kalau zaman dulu, kalau sekarang kan kita bilang ya sutra lah gitu. Kalau zaman dulu Apa tuh? ya wes. Ya wes gitu. Apa-apa ya wes. Apa ya wes gitu Si ya. Mbak E ini sebenarnya model bersama dia beda berapa tahun bersama dia? Sekitar 2 tahunan ya. 2 Oh tahun. enggak jauh-jauh banget lah Nggak sih. jauh-jauh banget. Jadi enggak senior ya. Enggak. Sepantaran lah ya. Iyalah. Sepantaran. Iyalah. Terus dia dari waktu itu dari mana? Dari Jawa ya? Dari Jawa, dari Ngawi. Dari Ngawi, Jawa model Timur. itu. Udah model kan? Belum, modelnya di Jakarta. Oh, modelnya di Jakarta. Modelnya di Jakarta, iya. Iya, besar kecil. Putri remaja karena putri remaja kan, majalah gadis oh. karena putri remaja majalah gadis, lalu kemudian 83 None Jakarta, terus setelah itu kuliah di Jakarta, mulai di Studio One, mulai kursus di Studio One dengan Itu Mbak kursus Camin. apa? Kursus modeling, bukan Masih kursus ada? masak loh ya. Sekarang masih ada enggak itu? Masih ada ya. Aku mau Masih kesana, ada. aku jadi model. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 putar gitu. Terus ada yang baru lagi. Oke, kita jus ke depan itu saya tuh jus tuh terus maksudnya. Bahasa Jawa kan jus tuh terus gitu kan. Jus terus air mancur. Oh, maksudnya kayak ngebuat kayak air mancur gitu. Nah, itu koreografi. kejadian koreografi itu karena saya nulisnya pakai bahasa Jawa. Jus ngene, jus ngono gitu. Yang tahu saya kan jus ngene maju 3 langkah air mancur. Terus melipir. Kalau dari sini melipir. Kalau sana air mancur. Gitu. Melipir. Jadi bikin catatan zaman dulu ya. Ada catatan. Kalau zaman dulu tuh kan fashion show itu pakai koreografi. Betul. Dan tiap sequence itu ada 8 baju loh. Kalau zaman sekarang kan enak Iya. ya. Kalau sekarang cuma satu baju ya? Satu baju maksimal 2. Iya kan? Kalau zaman kita dulu tuh 8 baju, minimum 6, paling banyak 8 baju. Dan tiap sequence kita Berbeda. Sequence itu maksudnya part ya? sequence Bagian. tuh iya, jadi misalnya baju satu, Sequence sequence satu tuh artinya koreografinya gitu. Ya, seperti itu. Aku pengen coba deh. Iya, ayo coba gimana nanti kita ajarin ya. Maju 4, mundur 4 ya. Iya. Tapi kalau mamanya beda model sekarang sama model zaman dulu, kan
kan pastinya ada koreografi. Sekarang cuman ada saat, maksudnya cuman jalan aja lurus, gitu. Ya. Nah itu tuh sejak kapan berubah cuman satu doang gitu? Cuman Kayaknya jalan doang. Di bawah kita deh ya. Ya, saya rasa di bawah kita masih lumayan. Mereka masih 3-4 baju. Terus setelahnya, jadi setelah generasinya Arzetti, itu baru seragamnya Arzetti itu Keket ya, Catherine itu kayaknya udah mulai baju tuh maksimal 2. Dan cuma jalan aja, nggak ada koreonya. Gitu. Oh, ya. Makanya model zaman dulu tuh juga bisa nari kali ya. Oh ini jagonya nih. Kalau saya suka hitungannya salah terus gitu. Pernah pingsan gara-gara salah hitungan. Kenapa? Jadi inget nggak? Ya Allah, Denny Malik. Saksi hidup Denny Malik. Dia kan galak nggak sih? Udah deh. Jadi kan udah deh. Ada lagu yang nggak bisa dihitung. Jeng gitu. Jadi tek jeng langsung masuk. Itu salah masuknya. Langsung jaga, mereka manggil saya Sanggar kan, Sanggar salah, Senewan anak baru Senewan. Itu pas lagi show sampai rumah pingsan. Itu pas lagi show atau lagi latihan? Lagi latihan, sampai rumah pingsan, besoknya nggak bisa latihan lagi. Kenapa? Pingsannya kenapa? Karena dredeg, salah dredeg tuh gemeteran takut Senewan panik. Anxiety gitu ya, jadi gitu. Pokoknya seru deh. Jadi besokannya nggak show? Besokannya nggak latihan. Terus ayah saya menelpon bahwa ini putri saya, kok lupa ya, pokoknya pingsan. Denny Malik sampai ketakutan. Terus sampai sekarang dia selalu, siapa Rati Sang itu, kata Denny Malik. Dia pernah pingsan, saya buat pingsan gitu. Paling seru tuh udah. Oh tapi kalau nari nomor 1 Debbie. Nomor 1, ya Allah kaki kenapa apa kayaknya gampang aja. Partnernya Nana Krit ya, Nana Krit juga. Jadi gitu. Elman mau nari? Aku bisa lah dikit nari. Bisa lah, dia bisa dikit nari. Kan Empu juga penari, penerong. Gusti Randa. Oh iya, Gusti Randa tuh penari ya? Penari dong. Oh serius? Oh iya. Sama Jazz Pasar. Oh sama Jazz Pasar. Ingat gak masalahnya? Oh ya Allah, ya. Gusti Randa. Keluarga dari Om Gusti semua bisa nari. Bisa nari ya. Aku sekarang K-pop aja sih. Oke. Gitu ya. Terus jadi berarti begitu masuk Studio One terus udah deh eksis di dunia modeling. Iya, di dunia modeling. Jadi Studio One waktu itu saya inget banget ya. Jadi di Studio One tuh hebat Mbak Chami itu. Kalau belum lulus belum boleh fashion show. Ada kelulusan juga. Ada kelulusan. Bukan kalau kursus kan ya udah. Ya lulus kan gitu. Enggak. Jadi pokoknya setelah ujian pakai kelulusan baru boleh fashion show. Saat itu almarhum Robi Tumewu, dia mungkin karena mengajar di Studio One dia senang sehingga dia waktu itu show Danar Hadiah satu batik gitu. Itu show gitu, saya diajak. Mbak Chami nonton. Terus dia tahu dong ini dia kan belum lulus. Gitu. Belum lulus dimarahin Debbie. Tapi saya akhirnya Mbak Chami bilang, "Kalau kamu sudah lulus, itu pasti bagus. Tapi kalau kamu belum lulus, bagus nggak dianggap, jelek dihina-hina." Gitu. Iya, memang benar ya. Gimana sih ya? Flexing. Gini kan, rambutnya gitu kan, bob gitu kan, set gitu. Terus. Ya udah, jadi setelah Studio One itu kemudian akhirnya saya alhamdulillah ya. Iya, kita pokoknya terus betul. Itu mulai dari tahun berapa tuh, Mbak 86 sampai 97. Berarti beda 4 tahun. Aku mulai 80. Oh 80. Soraya Hak menang jadi oke. Senior. Senior ya gitu. Jadi terus saya 10 tahun lah ya. 11 tahun saya jadi modeling, jadi model di situ ya. Alhamdulillah Herman bahwa
keliling dunia, keliling Indonesia karena sebagai model. Oh iya. Kemana aja sih? Swedia, aku mau. Denmark, aku mau. New York, aku mau banget. Oh, LA, wow. Belanda of course. Kemudian Berlin, Frankfurt, coba. Pokoknya kemana-mana. Dan itu membawa nama Indonesia atau gimana? Ke Maroko. Iya. Casablanca dong. Casablanca. Oh my god, aku mau. Eva nanti daftarin gua ke apa namanya? Maroko. Studio One. Ke Studio One ya. Tapi emang zaman kita itu modeling itu benar-benar lagi top-topnya deh. Oh, luar biasa. Keluar negeri itu pasti. Dan itu mau bawa nama Indonesia atau kayak gimana? Bawa desainernya bekerja sama dengan pariwisata atau dengan konjen. Seperti itu. Iya. Ya udah pasti membawa nama Indonesia dan nama desainer Indonesia gitu. Oh, wow. Jadi model tuh emang enak ya sebenarnya. Iya. Ada enak, ada nggak enaknya juga. Enggak kayak. Untuk zaman aku sih aku enak aja. Artinya tidak enaknya itu dibandingkan enaknya lebih banyak enaknya. Yeah. Saya itu keliling Indonesia itu zaman jadi eranya Oki udah selesai, lalu kemudian saya Kintan Laras. Itu kalau keluar kota itu nggak dilihat penyanyinya siapa, tapi model dari Jakartanya siapa. Jadi di undangan itu nama kita yang ditunggu-tunggu, nama penyanyinya siapa, nggak siapa aja gitu. Could be waktu itu ada Vina, ya siapa tuh Trio Libel, selalu Elva, seperti itu. Tapi mohon maaf zaman itu orang membeli undangannya itu di daerah selalu modelnya siapa gitu. Jadi alhamdulillah. Karena zaman aku itu model tuh semua masih punya personality. Masing-masing. Keunikannya sendiri ya. Menonjol gitu ya. Dan apa? Menonjol. Ya, seperti umpamanya kita tahu gitu, orang menyebutkan zaman itu umumnya ada Vera gitu, orang udah bayangin oke, Vera yang bintang iklan ini, Saraswati yang itu, Debbie Sahertian yang itu, jadi seperti itu gitu. Ya. Udah tahu orangnya. Oh ini yang ini Ratisang ini gitu. Ada Ratisang, ada Ratisu. Jadi mereka selalu menyingkat itu gitu. Rati kan sebenarnya namanya Rati Sanggarwati. Cuma biasa di kita kan selalu disingkat-singkat. Jadi kita bilang Ratisang. Oh, itu karena saya ke Singapura kalau di Singapura di komposit kan nggak mungkin Rati Sanggarwati. Jadi Ratisang gitu supaya ya agak gimana kepiye gitu. Rodo kepiye gitu. Biar kayak nama-nama airtong ya, nama-nama panggung. Terus habis itu setelah dunia permodeling. Jadi sangat menikmati. Menikah 95. Jadi misalnya menikah 95. Waktu itu alhamdulillah ya, karena kalau menikah di Jakarta kan sebagus apapun, semewah apapun itu selalu ada aja kan kurangnya ya. Makeupnya bagus, tapi bunganya enggak masuk ya. Bunganya bagus ya, ininya, tapi bajunya kok gitu ya, gitu ya. Pokoknya terus makanan yang kita udah beli mahal-mahal itu selalu nggak dimakan, lalu sebenarnya semua berkumpul di coffee shop kan, remember dan kalau kawinan di Puri Agung umpamanya, waktu zaman itu Puri Agung top. Itu semua tamu itu di coffee shopnya Syahir makan lagi, artinya tidak makan di atas. Dari situ saya berpikir terus ayah saya bilang, kamu menikah itu akad nikah sama panggih. Jadi kalau di Jawa itu ada panggih, temu pengantin begitu, itu di Ngawi di rumah saya. Kalau selebihnya pestanya boleh deh di mana aja. Ya saya pikir kan akad nikah panggil sekalian pesta dong di Ngawi gitu ya. Ya udah kawin di Ngawi waktu itu deh. Jadi undangan saya sebar teman-teman. Bayangan saya sih nggak banyak yang datang lah ya gitu. Ya Allah ternyata banyak sekali. Alhamdulillah gitu. Jadi penerbangan hari itu gitu itu full selalu ke pernikahan saya ke Solo. Penerbangannya alhamdulillah. Jadi gitu terus menikah. Punya anak. Anaknya lucu-lucu namanya. Tunggu ya, Anya. Dianya. Enggak, ini nomor 1 Dianya, panggilannya Anya. Dianya Nuasni Gizen. Hah, gimana? Dianya Nuasni Gizen. Nomor 2 Sanya Dwi Ginas Nizen. Sanya Dia Ginas Nizen. Yang ketiga
Danya Fatimah Hasnua Gizen. Jadi semuanya ada Nyanya. Makanya cuma 3 karena yang 4 nggak taunya apa lagi. Habis sudah. Dari semenjak menikah masih ada modeling nggak sih? Masih setelah menikah saya ada satu model waktu itu modeling fashion show untuk bajunya Itang Wina. Saya inget banget itu ini kerokan ini saya masih ada. Lalu kemudian saya masih show waktu itu, kemudian saya hamil. Lalu saya hamil anak pertama, Anya Zen itu. Lalu kemudian sudah selesai hamil tuh Karmanita, ingat banget saya, Karmanita bilang, udah deh cepet balik lagi, gini kayak kita nungguin ini. Kan waktu itu memang Debbie semua sudah istirahat. Lenong rumpi. Udah ke dunia yang lain ya. Sudah Lenong. Udah ke dunia lain. Gagap gempit. Goib. Iya, terus udah gitu jadi aduh pokoknya ini Mbak Poppy Darsono juga aduh pokoknya nggak ada yang bisa mainin selendang seperti kamu Rati, pokoknya gitu. Akhirnya saya mau balik lagi, sudah nyusun jadwal Hamilton lagi. Hamilton kedua. Dari situ saya berpikir, tapi memang setelah hamil sebelum hamil itu ya, memang karena kan baru-baru ya Bi ya, baru-baru gitu. Emang ada sih rasa yang begini. I'm not supposed to be here anymore gitu. Ya kan mungkin karena usia, karena semua kok muda-muda pokoknya gitu deh. Ngeliatin sepantaran nonton, saya masih show gitu kan nggak enak gitu. Aduh udah ada rasa kayak gitu. Udah ada rasa kayak gitu. Walaupun sebenarnya kita tuh masih oke aja. Sangat menyayangi dunia kita sangat menikmati. Iya, tapi kemudian Elman, jadi ini pelajaran bagi yang muda-muda ya. You stop when you are on the top, itu better. Oke. Dibandingkan orang mengharapkan turunnya Anda. Ya kan kalau panggung ya itu kalau medsos dan lain-lain kan nggak pernah ada berhentinya ya. Jadi seperti itu gitu. Panggung ya. Benar. Stage life. Stage life. Jadi kadang-kadang kalau orang sudah sampai yang saya ingat sekali gitu, ada beberapa senior saya itu selalu kalau mereka itu dilempar-lemparkan oleh desainer, aku nggak mau dia, kelihatan tuh aku nggak mau dia gitu. Jadi in that time saya berpikir, saya harusnya memang stop nantinya sebelum orang-orang merasa aduh gitu ya. Nah benar juga kejadiannya bahwa setelah saya mau susun jadwal itu Hamilton tadi. Jadi saya pikir Elman, this is the right time. Ini adalah sign bahwa saya harus berhenti. Gantung sepatu gitu ya. Sepak bola kali ya. Jadi udah waktu itu terus kemudian saya menetapkan pada diri saya untuk berhenti. Pelan-pelan saya tolak, akhirnya kemudian menjadi berhenti. Seperti itu. Dari model ada nggak sih tawaran-tawaran lain? Kalau Sis Debbie kan dari model tuh jadi pelawak yang totally 100% berbeza ya. Berbeda dari dunianya dia gitu. Kalau Mbak ada nggak sih tawaran main film? Saya main film waktu itu sebagai pemeran sedikit gitu ya, tanpa dialog waktu itu sama Roy Martin zaman itu, saya lupa ini apa. Tapi kemudian setelahnya main sinetron dengan Inneke, main sinetron, ada beberapa sinetron ya seperti itu, sempat lalu kemudian menjadi leading lady juga di satu sinetron gitu. Tetapi Elman nggak tahu ya, zaman saya waktu itu terjun ke sinetron Bia, buat saya nggak terlalu cocok gitu ya. Bukan dunianya gitu ya. Jam kerjanya kali ya Bia. Itu. Itu. Nunggu terus kemudian ya nggak banyak lah yang tidak manusiawi menurut saya gitu ya, yang manusiawi dan beradab nggak sih dan nggak beradab. Jadi karena apa? Karena saya pulang ke rumah itu kepikiran terus. Iya. Mamanya ini contoh ya. Enggak, bukan ada contohnya di lokasi. Contohnya gini, ada floor manager itu. Ya kan, yang bagian ada kaum yang
makan apa gitu. PU. Jadi PU itu nanya, Elman mau makan apa? Karena ini kan pemeran utama, pemeran gitu kan, bintang tamu, makan apa gitu. Yang lainnya makannya kan seadanya. Itu saya suka mikir, kok dia makan itu, aku makan ini. This is not right gitu. Jiwa kengawiannya muncul. Udah satu kali PO itu satu kali pernah gitu. PO itu dia diam aja. Kamu kenapa diam? Bingung Bu. Kenapa bingung? Itu bintang tamunya tuh makannya budgetnya 150.000. Tapi dia habis 250.000 Bu. Tapi nggak mau nambahin. Nah terus honor saya dipotong. Sedih saya. Sedih Bi. Terus pulang kata suami saya, kamu tuh perasaan orang dipikirin gitu. Sedihnya orang dipikirin gitu. Akhirnya ya udah sama juga gitu. Kalau lagi break gitu Bi, lagi break apa gitu, mereka kan kelaparan aja gitu kan. Terus ada bakso mamanya, ya udah makan bakso gitu kan. Saya belikan bakso gitu kan, ya udah. Terus pas pulang gitu, udah pulang sore gitu, ada syuting lain gitu ya. Itu kan orang-orang di pinggir jalan, saya bilang sama supir saya, Tok waktu supirnya, Tok itu kasihan banget pasti lagi syuting ya Tok, mau kita cariin tukang bakso. Ibu itu kan yang syuting orang lain. bukan filmnya Ibu. Ya udah nggak boleh ya Tok. Itulah malah gerus hati saya. Makanya ya udah. Jadi kepikiran overthinking ya kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Overthinking itu bahasanya. Overthinking. Gitu. Jadi akhirnya sempat main film, tapi ya udah ngerasa this is not my world, udah deh bye gitu. Bye ya, waktu itu kebagian gak enak aja kali ya. Terus habis itu apa lagi setelah film? Iya, jadi setelah film terus kemudian sambil bawa anak-anak. Oh iya, jadi terus kemudian sejak saya dengan anak-anak itu kan kemudian mempromosikan kosmetik. Namanya kosmetik Zahra. Zahra itu kakak satu perusahaan dengan Wardah. Gitu. Jadi Wardah zaman itu kira-kira 20 tahun yang lalu itu berdarah-darah kita. Keliling Indonesia menerangkan ini kosmetik dari Zahra dan Wardah ini adalah gini-gini. Saya sama Marisa Haque itu berdarah-darah. Jadi kalau sekarang ini orang mempromosikan Wardah dan Zahra itu. Sekarang Wardah udah. Makanya gitu. Ya, jadi saya pernah hamil tuh tetap promosi. Hamil dannya anak ketiga itu saya promosi sampai kemana-mana gitu. Pelosok. Ini kayak jadi brand ambassadornya ya? Iya, jadi yang brand ambassadornya waktu itu. Jadi itulah karena kosmetik itulah saya pakai kerudung. Jadi gitu Bi ceritanya. Jadi saya setelah menikah, setelah punya anak, saya punya waktu untuk ke pengajian-pengajian ya, Bi. Lalu kemudian di sanalah gitu ngobrol-ngobrol sama ustadznya tuh bilang gitu bahwa orang tua kita yang meninggal hanya kita yang bisa mendoakan, yang langsung diterima oleh Allah, gitu kan? Tapi dengan syarat dia harus soleh atau soleha, ya kan? Jadi harus bertakwa, tunduk benar gitu. Udah saya bilang, Ustadz saya ini udah soleh apa belum gitu, soleha apa belum gitu kan? Nah udah gitu terus udah dong, udah gitu terus kemudian setelah itu dibilang apa, kemudian tiba-tiba ada tawaran bahwa mau nggak membintangi jadi brand ambasadornya, tetapi apakah saya pakai kerudung? Ditawarin. Lalu kemudian sudah saya terima, lalu kemudian saya pakai kerudung. Nah keliling itu sampai hamil, sampai melahirkan anak ketiga, itu bayinya saya bawa kemana-mana. Sidanya yang kecil ini saya bawa kemana? Sampai di panggung pun saya bawa dia. Oh iya. Kan kalian di panggung cuman ngomong testimoni gitu. And then lucunya adalah 2 or 3 years ago Wardah itu ngundang saya memberikan hadiah umroh untuk 2 orang. Wow. Dari saya dengan si baby yang waktu itu saya berangkat. Oh iya, yang dibawa. Yang saya bawa. Jadi si Ragil itu yang saya bawa. Saya bilang sama dia bahwa ini adalah kerja anak ibu. Iya. Jadi ibu waktu itu bekerja sama Mbak Danya, jadi Mbak Danya berangkatnya sama ibu. Itu mengharukan sih. Mengharukan ya. Kebayangkan sejarah itu gitu. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya udah umur berapa sekarang?
Sidanya umurnya adalah 21. Bayangin. Jadi kamu kasih lihat perjalanannya jadi gendong-gendong, ya kan? Kamu kerja gitu ke protokol. Sampai iklannya, sampai kalendernya Wardah itu adalah saya dengan putri saya itu. Iya. Harusnya minta ini dong, misi persentase deh ya. Ya itu makanya 2-3 tahun yang lalu ditawarin dikasih umroh ya. Oh, akhirnya dikasih sama berdua sama si iya, bayi. Iya, sama si bayi dapat first class everything semuanya gitu. Ya itulah ya. Jadi saya tahu Debbie bahwa perjalanan tidak pernah ada yang sia-sia. Pekerjaan ya apapun namanya, nggak pernah ada yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan pasti akan berbuah. Maka kita pekerjakanlah yang manis-manis agar supaya berbuahnya manis. Manisnya kayak gimana? Senyumnya manis. Gitu ya. Jadi bina iklan kosmetik itu, lalu kemudian ya sudah gitu ya. Nah mulai itu kemudian saya mulai ceramah-ceramah yang mengundang. Sebetulnya banyak kan adalah pengalaman rohani gitu ya Alman ya. Mereka pengen tahu saja dari the top model sampai kemudian memakai kerudung. Karena nggak ada zaman itu Elman. Yang ada tuh Mbak Neno Warisman, Astri Ivo, which is they are not models gitu loh. Ya itu kan kita kan tahu ya dunia catwalk adalah dunia image. Iya kan. Maka ketika saya memakai kerudung itu memang menggentarkan dan membuat gelombang semua orang ibu-ibu muda itu memakai kerudung sampai ada nama kerudung Ratesang di Majestic. Oh, itu punya zaman Mbak itu. Enggak, orang lain. Saya nanya ini ini. persentase kan. Tetap ya, duit. Ya, artinya ada kalanya nama kita dipakai orang ketika itu menguntungkan orang lain sebenarnya nanti balik ke kita lagi, jangan kaget ya. Tapi jangan sampai semena-mena orang menggunakan nama kita ya itu loh Bi. Terus habis itu apa lagi? Habis kalau nggak salah kamu kayaknya terus habis itu sibuk dengan politik. Iya. Itu ngapain tuh Mbak? Jadi saya oke. Kemudian saya menjadi duta koperasi. Duta Koperasi Perempuan. Koperasi Perempuan, Koperasi Perempuan Indonesia. Koperasi. Amin mana? Jadi Koperasi Perempuan, Koperasi Wanita. Waktu itu saya jadi tadi brand ambassadornya. Keliling Indonesia lagi. Aduh seneng ya jalan-jalan. Seneng deh ya, seneng banget gitu ya. Tapi mau jalan-jalan jadi model. benar. Lalu kemudian di menterinya itu ketua umum dari sebuah partai. Lalu kemudian waktu pencalekan beliaunya meminang saya untuk jadi salah satu bacalek ya, bakal calon anggota legislatif gitu ya. Kemudian udah 3 periode, jadi sempat mengalami 3 periode pemilihan legislatif dan 1 pilkada. Satu pilkada saya mengalami itu. Legislatif sudah. Legislatif sempat kemarin, terakhir 2019. Di Komisi 10. Komisi 10 itu bidangnya pendidikan, pariwisata, olahraga, kemudian perpustakaan. Lalu jadi seperti itu. Jadi kita ngurusin kalau kunker itu ke pariwisata gitu. Seperti itu. Jadi gitu. Senang pekerjaannya senang karena pendidikan gitu ya. Kita kunkernya ke Malang gitu ya. Malang itu sebetulnya sekarang udah menjadi kota mahasiswa, kota kampus mereka mengatakannya. Karena ada 50 universitas lebih di sana gitu. Atau kunker gitu, saya S1 ya Alman, yang kita hadapi itu profesor dan doktor. Wow, serius. Jadi mereka menyampaikan kepada kita bahwa menjadi profesor itu terlalu berat ketika jurnalnya sekian gitu. Kita menyampaikan kepada menterinya. Gitu menterinya. Jadi seperti itu. Jadi kita adalah perantara terhadap menteri. Nanti menterinya menjawab, lalu kemudian juga mereka akan. Jadi saya bilang bahwa politik itu tidak, kalau nggak boleh masuk kampus itu loh, kampus itu pembangunannya adalah karena kebijakan politik sebenarnya. Iyalah, dana semuanya yang ngetok adalah Komisi 10. Emang ada peraturan itu? Ada. Tidak boleh masuk kampus sampai sekarang. Tapi mudah-mudahan ya
Karena kalau tidak dari mahasiswa belajar politik, shiftingnya generasi akan susah. Nah itu tuh kalau misalnya mahasiswa demo-demo itu gimana? Bukannya itu udah politik namanya? No, ya itu aspirasi bagian dari politik, karena politik itu ada aspirasi dan penyampai aspirasi kan, dan penerima aspirasi. Jadi mereka berdemo itu adalah menyampaikan aspirasi seperti itu. Jadi cuman nggak boleh harang huru say. Suara. Iya balik. Iya sih. Kalau mau huru hara jangan ke demo, ke disco say. Atau demo make up. Iya demo make up gitu, ya kan? Oh itu hura-hura. Salah lagi. Di disco hura-hura. Hura-hura bukan huru-hara. Oke. Iya, jadi ya udah akhirnya kemudian menyenangkan sih ya bertemu dengan masyarakat, dan rasanya sih mahasiswa. Oke, mahasiswa. Jadi mereka menyampaikan, jadi mereka di luar kampus bolehnya, maka mereka demonya. Karena di dalam kampus mereka tidak bisa memberikan aspirasi itu, gitu. Okay. Di dalam kampus mereka tidak boleh, seperti itu. Jadi akhirnya mereka keluar, memang ya di mana-mana yang mereka tentukan gitu, seperti itu. Banyak nggak sih tingkat stresnya apalagi waktu kamu lagi jadi legislator itu? Iya pasti banyak deh kerjaannya kan. Iya, stresnya saat kita memang harus ada satu kali yang saya harus mengiyakan sesuatu yang tidak sesuai dengan nurani saya. Jadi waktu itu memang saya ingat sekali waktu itu Badan Ekonomi Kreatif dibuat undang-undangnya karena Badan Ekonomi Kreatif mau sendiri menjadi kementerian seperti itu ya, badan sendiri gitu. Lalu kemudian di situ kreativitas itu dibatasi oleh budaya, oleh moral dan agama. Terus kemudian pertarungan dari fraksi-fraksi itu agama dihapuskan begitu ya. Agama dihapuskan. Saya dan beberapa teman memang yang tidak mau itu dihapuskan. Waktu itu sempat pertanyaan begini, kreativitas itu tidak bisa dibatasi. Oh, saya bilang bahwa kreativitas ketika itu dilemparkan kepada publik harus dibatasi. Contohnya adalah saya bilang, kalau saya pematung, saya akan mematung sebuah hubungan suami istri gitu. Tapi itu memang artistik. Artistik secara seni saya artistik. Itu kemudian saya kalau tidak ada undang-undang ini maka itu bebas saya taruh di mana saja. Di ruang publik gitu. Terus ya akhirnya perdebatan, akhirnya memang kita kalah voting. Harus ditandatangani. Saya tidak tanda tangan. Saya tidak masuk. Tapi tetap jalan kan itu. Tetap jalan. Undang-undangnya. Iya. Tetap jalan. Tapi kemudian Badan Ekonomi Kreatifnya tidak jadi sendiri. Sekarang masuk lagi ke pariwisata. Jadi dia tidak diperlukan undang-undang itu. Jadi kadang-kadang ada stresnya di situ kadang-kadang. Terus kemudian juga ada kalanya dalam sehari saya harus menghadiri 3 rapat. Rapat untuk undang-undang ini, rapat untuk gitu-gitu. Jadi 3 tuh lari-lari gitu. Kenapa 3? Dari partai saya memang hanya saya yang masuk waktu itu. Kan diperlukan voting, diperlukan apa. Jadi lari sana lari sini. Sebenarnya seperti kerja biasa, Bi. Sebenarnya ya. Kerja biasa. Iya, capek juga ya. Capek juga. Tapi gitu ya. Tapi nyaleknya gimana, Ti? Oh, itu. Nyaleknya kan pasti. Itu. Iya kan? Iya, itu nyaleknya memang yang membuat orang-orang, mungkin barangnya Samuel juga merasakan Oki merasakan. Itu memang berat sih di dalam perjuangan pencalekannya itu yang berat. Artinya kita terjun ke masyarakat, apalagi masyarakat yang apolitik ya, anti politik gitu ya. Dapilnya apa kamu waktu itu? Saya waktu itu dapilnya pernah Surabaya dan Sidoarjo, lalu kemudian yang kedua dan ketiga Subang, Majalengka, Sumedang. Oke. Jadi seperti itu. Jadi gitu, Bi. Tapi kamu pernah sampai frustasi atau stres berat atau depresi? Oh iya. Karena waktu di dapil itu kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu orang-orang ini sudah menerima hadiah dari kita, apakah
milih kita apa tidak. Iya. Terus lalu pada kenyataannya suara kita tuh tiba-tiba yang dari sekian menciut dari sekian. Jadi mamanya contohnya prediksi juga ya. Iya, jadi susah. Tapi ternyata sekarang saya baru tahu kemarin itu selama 3 periode, 15 tahun artinya udah ya. Iya loh, 15 tahun. 3 periode itu artinya kalau pilkada mana? Pilkada Ngawi. Oh, Ngawi. Pilkada Ngawi. Calon Bupati Ngawi. Oh, calon bupati loh. Iya. Pilihan. Iya. Oh itu nanti is another story ya. Iya. Jadi kalau pencalekan memang kayak gitu ya, susah banget. Artinya bahwa kita harus dikenal pun mereka apalagi sekarang banyak sekali mereka yang sangat menginginkan sesuatu dari kita di awal gitu. Sementara kan kita uang dari mana sih sebenarnya gitu ya. Jadi sebetulnya dalam politik tidak ada modalnya balik nggak sih, itu nggak ada pertanyaan itu tidak boleh, gitu ya. tidak boleh, tidak boleh pertanyaan itu karena baliknya mau gimana? Baliknya mau gimana gitu. Jadi saya ingin meluruskan lagi bahwa gaji kita itu 15 juta, 16 juta. Lalu bonus yang lain-lain itu 60 juta. Gitu, seperti itu ya. Jadi yang 350 juta segala macam itu uang aspirasi untuk masyarakat. Kita balik lagi ke masyarakat. Bayangkan coba, oke lah 60 juta. Kita 60 juta kita sampai sekian miliar tuh berapa tahun nggak akan kekejar. Tetapi kalau kita berpikir bahwa yang kita lakukan kepada masyarakat apapun itu adalah bentuk-bentuk pembelaan kita terhadap masyarakat, kita nggak akan ada modal kembali apakah untung atau tidak. Seperti gitu Bi. Jadi aspirasinya ya. Betul, aspirasinya dan menyampaikan kepada kementerian-kementerian terkait bagaimana keadaan di wilayah kita. Saya hanya ngurusin dapil saja loh Bi. Tidak bisa saya tiba-tiba ngurusin saya lahir di Ngawi tapi kan dapil saya Sumedang, Majalengka, Subang. Saya nggak bisa menyerahkan bantuan pendidikan ke Ngawi. Harus ke Subang, Majalengka, Sumedang gitu. Jadi kalau semua anggota DPR itu menyampaikan aspirasi atau menyampaikan dana aspirasi itu kepada dapilnya masing-masing, itu merata seluruh Indonesia. Gitu sebenarnya kan diwakili kan. Papua diwakili siapa, Kalimantan diwakili siapa, semuanya ada. Seperti itu dan semuanya sama dana resesnya itu. Tapi sekarang masih aktif nggak di politik? Saya kemarin dari Partai Persatuan Pembangunan fraksi itu, lalu kemudian saya resign setelah itu, lalu kemudian sekarang saya masuk partai baru namanya Partai Gelora Indonesia. Siapa itu ketuanya? Pak Anies Mata sama Pak Fahri Hamzah wakil ketua umum ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti akan maju lagi dong. Maju lagi 2024. Dapilnya pindah Malang Raya. Jadi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, Man. Punya teman enggak di Malang? Punya, tapi aku pernah ke Malang, enak. It's beautiful ya. Dingin. Kapan-kapan ke sana ya. Bukan seger, fresh gitu. Kapan-kapan syutingnya di sana dong. Ya kan, carikan sponsor aja kita lah pokoknya. Ya pasti. Nah, terus sebagai juri Apnon, dia kan terus-terusan tuh kan ya. Nah, itu waktu legislator juga tetap menjalankan itu. Oh enggak. Waktu itu enggak karena memang sudah pergantian ya. Jadi dari tahun berapa tadi? 97 ya. Yang Indra tadi ya, Indra Bekti tadi 97 sampai kemudian 2015 tuh masih. Nah, itu masih kemudian saya istirahat jadi juri ya. Maksudnya enggak dipilih jadi juri, gantian lah ya, gantian gitu. Lalu kemudian kemarin jadi juri lagi Debbie. Baru lagi jadi juri lagi. Seneng di antara mereka. Kalau sebagai juri Apnon itu apa aja sih poin-poin yang mesti dilihat? Sebetulnya bilang ini kan kata Kak Inbek, jadi nggak boleh bilang kalau mamanya sebagai batu loncatan. Karena itu mungkin terlalu general nggak sih? Enggak, justru terlalu tidak bertanggung jawab apa pilihan itu gitu ya. Jadi kami sebagai juri tentu saja tidak mau sebagai batu loncatan. Karena dalam 1 tahun bekerja mereka mendampingi dinas pariwisata maupun gubernur untuk urusan pariwisata dan lain-lain. Itu memang harus sepenuh hati. Bahkan yang masuk kuliah pun harus cuti. Yang bekerja harus cuti begitu. Karena dia punya advokasi atau punya misi-misi juga untuk pariwisata Jakarta. Betul, kan? betul. Jadi maka
pertanyaannya ada yang tentang pariwisata. Saya selalu kebagian kepribadian atau busana seperti itu ya. Kalau yang tahun 2022 ini tentang kepribadian, etiket dan kepribadian karena busananya adalah Ibu Poppy Darsono gitu. Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan Amnon itu emang udah kayak pertanyaan yang apa namanya, yang advance ya, yang maksudnya kayak ya lo harus pinter jawab gitu. Iya, karena sebenarnya sebagai batu loncatan. Ya mungkin Inback waktu itu kepancing ya, artinya kepancing dan nervous memang. Karena menjawab pertanyaannya hanya 1 menit, hanya enggak, setengah menit, 30 detik, 30 second. Jadi memang diperlukan. Nah itu ketahuan orang-orang yang berpikir secara praktis dan lain-lainnya. Nah waktu saya jadi juri, karena kebiasaan kita jadi model bisa make up sendiri, maka saya menetapkan waktu itu bahwa Abang dan Noni Jakarta harus bisa make up sendiri dan pakai baju dalam waktu setengah jam. Ya, betul. Karena berkaca dari kita. Betul. Kita tuh itu pengalaman. Kita tuh dulu benar-benar kayak superwoman lah pokoknya ya. Harus bisa ya. Semua bisa. Makeup bisa, hairdo bisa. Hairdo. Pakai baju juga bisa. Pakai baju bisa. Wow. Dan Amnon itu emang dilatih untuk menjadi kayak gitu. Ya, dia harus. Nah, karena apa? Karena ada satu pengalaman waktu saya sudah, kan setelah Noni baru menjadi model kan. Jadi Noni Jakarta dulu tahun 83, lalu kemudian menjadi model tahun 86. Jadi Noni Jakarta dulu, saya jadi baru model. Satu kali kita ada di luar negeri, satu bus menunggu 10 menit, Noni Jakartanya tidak naik-naik. Gara-gara nggak bisa make up. Kemudian dia masuk mobil belum make up. Bayangin dong, saya inget banget itu Samuel Watimena kalau nggak salah, Watimena. Dia tuh di bus, Samuel tuh ke belakang ngeliatin saya. Sanggar, lu kan Noni Jakarta dulu, nggak diajarin tepat waktu, nggak diajarin. Kebayang nggak? Iya. Itu saya yang namanya saya namanya Elman, saya malu sis. Desainer dulu tuh kalau ngomong pedes. Ya kan saya juga alumni gitu, bener, alumni Noni Jakarta kan. Jadi dia bilang gitu, nggak diajarin. Ini kita nunggu loh gitu. Naiklah. Otomatis waktu itu saya juga agak marah kan. Tapi saya nggak negor, nggak apa. Saya cuma diam saja kepada si Noni Jakarta ini, si junior ini. Saya diam aja. Nah setelah itu pengalaman itu, maka saya punya pengalaman itu, maka saya menetapkan harus mengusulkan bahwa juri kita tungguin, makeup kita periksa. Makeup kita periksa. Kita dulu kan punya makeupnya lengkap, jeng. Lengkap. Jadi kita periksa seperti itu. Maka saya nanya sama DKI kemarin, apakah masih diajarin, masih diminta itu seperti itu. Terus masih Bu. Terus kemudian kemarin saya juriin lagi tuh Elman, udah makeup artis. Ketika berhadapan ini makeup artis, kita kan tahu dong itu makeup sendiri atau makeup artis kan. Maka saya langsung ngomong sama panitianya untuk next year sebaiknya ketika ketemu juri harus makeup sendiri. Karena kan lebih enak kan kita berhadapan bulu mata lu gitu kan nggak enak banget ini. Cuman setengah meter kita bertemu kan, gitu loh berdasarkan pengalaman dari pengalaman. Jadi saya merasa bahwa kepragawatian saya selama 11 tahun itu adalah betul-betul advance-nya. Dasarnya adalah putri fotogenik majalah Gadis. Kemudian menjadi foto model waktu itu Elman. Pengen foto model nggak sih? Aku pengen. Aku pengen, pokoknya semua pengen. Murah anaknya. Jadi kemudian jadi banyak foto majalah Gadis, majalah Femina. Lalu kemudian 83 jadi Noni Jakarta, lalu 89 jadi Pragawati, lalu kemudian 97 saya berhenti.
Lalu kemudian tahun 2000 saya hijrah menjadi penceramah. Terus kemudian 2009 saya ke politik. Jadi fondasi kehidupan saya itu adalah Putri Remaja Majalah Gadis. Lalu bangunannya kemudian dibangun oleh None Jakarta ya. Pertama kali saya tugas ke luar negeri, None Jakarta yang tugas ke luar negeri pertama kali adalah Ratih Sanggarawati. Wah, kemana tuh waktu itu? Singapura. Singapura dengan GSP, Mas Guru. Saya kemudian flyernya everywhere in Orchard Road. Pengen nggak sih? Pengen. Aku ikut Abang Noni juga deh. Aku ingin jadi Noninya harus si konde gitu. Jadi Abang Noni itu mungkin ada model Abang Noni itu nggak main-main ya. Nggak cuma jalan. Kadang-kadang kan orang yang meremehkan kerjanya. Cuma jalan, cuma gini, cuma gitu. Sebenarnya enggak, itu juga bisa melatih mental. Tapi dengan zaman yang instan seperti ini gimana Ti? Dulu kita kan semuanya by proses menjalani. Kalau sekarang kadang-kadang kan serba instan. Memang rapuh sih. Viral, rapuh, keviralannya sebenarnya rapuh ya. Ya tapi kan sekali viral memang menghasilkan ya. Tapi nggak apa-apa, memang perubahan zaman seperti itu Bi, jadi kita nggak apa-apa. Tapi harus dibarengi dengan pelatihan atau harus dibarengi sama skill kali ya. Betul, harus. Soalnya kalau mamanya viral abis itu udah nggak ada apa-apa, udah abis itu gimana? Betul. Jadi dibarengi dengan terus belajar dan terus saya selalu kalau ada pelatihan ya ketemu dengan guru-guru gitu Alman ya. Kemarin melatih guru-guru seluruh Indonesia datang itu mereka bilang bahwa bagaimana kita komunikasinya dengan para milenial atau generasi yang sekarang generasi Z ini sekarang. Saya bilang tetap kita harus sampaikan kepada generasi milenial bahwa Anda akan menghadapi generasi sebelumnya. Tetap harus belajar bagaimana apa itu menghargai orang, apa itu berbahasa baik dan benar kepada orang tertentu gitu ya. Jadi asik gitu ya, tapi DB ini asik gini, tapi kalau DB harus bertemu umpamanya dengan gubernur, beliau tidak akan mungkin pakai bahasa gaul gitu. Iya kan, artinya begitu. Tetapi anak sekarang belum tentu loh. Dia bisa saja gitu ya, umpamanya fix gitu kan, anak sekarang kan gitu. Pokoknya fix deh gitu, ngomong sama orang yang gimana, fix apa sih gitu kan. Jadi gini, kita harus menyampaikan kepada generasi milenial bahwa generasi sekarang bahwa mereka pada satu waktu bertemu dengan generasi yang lalu, sehingga mereka harus tahu betul seperti itu contoh ada skillnya gitu. Harus ada skill gitu Elman ya, dan terus belajar dalam setiap situasi gitu. Kan keviralan itu karena orang like kan, keviralan itu karena orang share kan, keviralan itu karena orang menonton, sehingga harus kita mengupgrade diri kita supaya menonton itu berkelanjutan gitu loh, berkelanjutan. Mamanya ngelihat Elman gitu ya, asik gitu. Tapi sebenarnya ketika ketemu semuanya Elman mungkin melakukan apa gitu ya, apalah hal-hal yang humanis seperti itu kan mereka langsung asik juga ya gitu. Harus ada begitu. Jangan sampai orang gitu saja, nggak boleh gitu. Jadi seperti itu. Tapi anak-anak sekarang keren ya, apa semuanya dapat gitu. Tapi saya rasa ada hal-hal yang memang harus mereka, ada benang merah dalam kehidupan kita itu yang tidak boleh kita lupakan gitu ya kan ya. Dan harus juga mungkin mikir harus semua butuh proses juga kali ya, maksudnya dengan viral abis itu kadang-kadang ada yang kayak ya kadang-kadang pun kita terdemotivation gitu, jadi kayak aduh ini udah ngaramnya udah males kayak gitu kan kadang-kadang. Jadi nggak apa-apa, harus pelan-pelan ya benar karena yang viral pun perlu perjuangan loh waktu itu. Kita kan hanya tahunya waktu dia lagi naik gitu, seperti itu. Oke Ti, kalau gitu seru banget obrolan kita. Ini hampir 3 hari juga ya. Iya, macam-macam ya.
benar ya Allah. Pokoknya ya sekarang berarti ke depannya nih mau maju lagi nih tahun Maju depan. lagi, Kita maju doakan. lagi, insya Allah ya. Semoga sukses. Sukses, lolos, Lolos Senayan lagi, ya. lagi. Jangan stres pokoknya. Oh enggak, Jangan enggak. overthinking. Sayang. Oke, Mayur Cafe, terima kasih. Ya, dan jangan lupa Kompas, di komen, di subscribe, di subscribe. dan jangan lupa dihidupin notification-nya biar kalian selalu update bersama Delman Yo. Gal. Aku Debbie Sertian. Aku Emansipasi. Dan Rati Sanggarwati. Bye. Debbie dan Elman bergol.